Kian dekat dengan jadwal pilkada serentak, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait batas usia calon kepala daerah kian disorot. Karena hingga saat ini, KPU belum menindaklanjuti akankah putusan Mahkamah Agung itu masuk dalam peraturan KPU di pilkada serentak tahun ini. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan putusan MA masih dibahas bersama KPU dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga belum dapat memastikan apakah putusan MA tersebut akan berlaku di pilkada 2024 ini. Ia pun meminta publik untuk menunggu hingga proses harmonisasi selesai. Menanggapi belum adanya kejelasan sikap KPU terkait putusan MA yang mengubah tafsir soal syarat usia minimum calon kepala daerah pada penyelenggaraan Pilkada 2024, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan bahwa KPU pernah mengabaikan putusan Mahkamah Agung, yakni soal pecahan desimal ke bawah angka kurang dari 5 di belakang 0 dari hasil pembagian jumlah kursi dapil dengan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif. Meski pernah mengabaikan putusan Mahkamah Agung, Titi tidak menyarankan KPU mengulang hal tersebut. Ia mengatakan KPU dapat mengakomodir putusan MA, tapi pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2029. Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan batas usia calon kepala daerah dibanjiri kritikan dari banyak pihak. Salah satunya dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang heran dengan langkah MA tersebut. Menurutnya, tak ada alasan MA mengabulkan gugatan Partai Garuda itu sebab peraturan KPU yang telah dibuat sudah sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. Mahfud pun mengaku mual ketika mendengar MA mengabulkan gugatan soal batas usia calon kepala daerah. Baginya, putusan itu menunjukkan cara hukum di Indonesia sudah busuk. Ia menilai kecurigaan masyarakat menjadi konsekuensi logis dari tindakan-tindakan selama ini yang dilakukan melalui eksekutif atau yudikatif. Ya, sebenarnya agak malas tuh komentar ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Ya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Itu jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk. Pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Di tengah derasnya kritikan keras soal putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menyebut putusan MA itu masih terhalang oleh peraturan KPU. Namun berkaitan dengan kontestasi Pilkada Jakarta, putra bungsu Presiden Jokowi itu berjanji bakal memberikan kejutan pada bulan Agustus mendatang. Kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak? Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda soal batas usia calon kepala daerah. MA mengubah syarat usia minimal gubernur dan wakil gubernur 30 tahun saat pelantikan dari yang sebelumnya terhitung sejak penetapan paslon. Putusan MA ini pun ramai dikait-kaitkan dengan Kaisang Pangarep yang diisukan akan maju Pilgub Jakarta 2024. Pasalnya, Kaisang pada 25 Desember nanti genap berusia 30 tahun. Untuk membahas akan keputusan Mahkamah Agung terkait perubahan syarat usia minimal gubernur dan wakil gubernur 30 tahun saat pelantikan, ini masuk dalam peraturan KPU, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati. Selamat pagi, Mbak Nisa. Selamat pagi, Mas. Baik, Mbak Nisa langsung saja ke poinnya. Terkait dengan putusan MA ini, pertanyaannya dua. Satu adalah, apakah harus langsung diberlakukan? Dan kedua, apakah bisa untuk diberlakukan di pilkada yang 2024 ini, Mbak Nisa?
Ya, kalau menurut saya KPU abaikan saja putusan Mahkamah Agung. Karena apa? Karena KPU itu kan dalam membuat aturan teknis berupa peraturan KPU itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Pilkada. Nah, di Undang-Undang Pilkada itu disebutkan bahwa pasal 7 ya itu menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon itu usia minimalnya adalah 30 tahun. Undang-Undang Pilkada tidak menyebutkan syarat 30 tahun itu untuk pelantikan, tapi syarat sebagai calon. Jadi syarat calonnya yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dan Undang-Undang Pilkadanya masih berlaku, tidak dibatalkan, Mas. Jadi MA itu kan yang membatalkannya PKPU yang sebelumnya. Tapi Undang-Undang Pilkadanya kan masih berlaku. Nah, KPU itu kan dalam bekerja harus berkepastian hukum, harus taat prosedur, taat pada peraturan perundang-undangan. Jadi ya kalau taat pada Undang-Undang Pilkadanya, maka abaikan saja putusan Mahkamah Agung ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sekali lagi, Undang-Undang Pilkadanya tidak berubah gitu ya. Justru kalau kemudian KPU kemudian mengubah gitu ya syaratnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung ini, artinya kan dia sendiri tidak tidak menjalankan apa yang ada dalam Baik. Undang-Undang Pilkada gitu. Jadi menurut saya KPU tidak usah mengikuti peraturan putusan Mahkamah Agung ini karena berpegangnya pada Undang-Undang Pilkada saja Baik. gitu. Artinya KPU punya pilihan untuk bisa mengabaikan atau tidak mengaplikasikan aturan tersebut. Tapi begini, Mbak Nisa, di tengah spekulasi dan kemudian sorotan publik soal nanti Kaisang bisa maju ke Pilkada DKI Jakarta karena ada yang putusan MA ini, apa implikasinya kalau kemudian aturan ini masuk dalam PKPU? Apakah ini juga akan membuat kredibilitas dari KPU itu dipertanyakan kembali? Ya, pertama, kalau KPU kemudian memberlakukan aturan ini, artinya KPU sendiri tidak fair. Karena apa? Karena pendaftaran untuk jalur perseorangan itu sudah selesai. Nah, syarat calon ini kan berlakunya bukan hanya untuk yang dari partai politik, tapi juga untuk yang perseorangan. Artinya kan pemberlakuannya jadi berbeda antara yang perseorangan dengan yang jalur partai politik. Yang perseorangannya udah selesai, Mas, proses pendaftarannya di bulan Mei yang lalu. Sementara kalau lewat partai politik kan pendaftarannya di bulan Agustus. Jadi akan ada dua pemberlakuan syarat yang berbeda, padahal untuk kompetisi yang sama. Artinya kan tidak fair ya dalam memperlakukan mereka yang sudah lewat jalur perseorangan dengan yang melalui jalur partai politik yang baru akan dimulai pendaftarannya di bulan Agustus nanti. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah kalau pertanyaannya apakah KPU bisa mengabaikan? KPU pernah mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Jadi sudah pernah ada nih pengalamannya KPU mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Kalau dalam konteks pemilu 2024 tadi seperti yang di pengantar, misalnya terkait dengan putusan Mahkamah Agung terkait dengan kebijakan afirmasi. Padahal di putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan kebijakan afirmasi itu jelas-jelas Mahkamah Agung mengatakan KPU salah dalam menafsirkan undang-undang pemilunya. KPU membuat PKPU bertentangan dengan undang-undang pemilunya. Nah, yang kali ini itu kan dia nggak bertentangan dengan undang-undang pilkada. PKPU tidak membatalkan, Mahkamah Agung tidak membatalkan undang-undangnya dan memang bukan ranahnya Mahkamah Agung membatalkan undang-undang. Kalau memang ingin mengubah undang-undangnya kan jalurnya lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi dua hal itu, Mas. Pertama, menjadi tidak fair kalau itu diberlakukan sekarang mengingat tadi yang perseorangan sudah jalan, sudah lewat nih masa pendaftarannya dan diberlakukan syarat calonnya tuh 30 tahun. Nah, sementara yang pendaftaran lewat partai politik baru Agustus, kalau kemudian menjadi berbeda, pemberlakuannya kan tidak fair dalam proses kompetisinya, artinya nggak fair sejak awal. Baik, Mbak Nisa, kalau begitu untuk di Pilkada 2029, artinya ini sudah bisa langsung diterapkan begitu Mbak Nisa? Ya, sepanjang undang-undang pilkadanya tidak diubah ya, maksudnya pasalnya masih sama bahwa syarat calon itu masih 30 tahun, yang menurut saya ya itu tidak bisa diberlakukan juga karena pegangannya kan undang-undang pilkada kecuali dalam proses menuju pilkada 2029 nanti akan merevisi undang-undang pilkadanya atau akan ada yang men-JR undang-undang pilkadanya ke Mahkamah Konstitusi sehingga pasal itu berubah. Maka bisa saja peraturannya jadi berubah gitu. Tapi sepanjang sampai hari ini kita masih pakai undang-undang yang sama dengan aturan bahwa syarat 30 tahun itu syarat calon, bukan syarat pelantikan, maka yang harus kita pegangkan adalah undang-undang. Karena Mas, kalau kemudian tafsirnya jadi diubah, ini kan menjadi menjadi tidak berkepastian hukum. Jadi jangan-jangan nanti kita tuh begitu pelantikan kepala daerah terpilih nunggu orang ulang tahun dulu.
Jadi misalnya oke mendaftarnya nggak 30 tahun, tapi kan dilantiknya 30 tahun. Berarti ditunggu dulu nih misalnya dia ulang tahunnya kapan, baru kemudian pelantikan. Kan menjadi nggak berkepastian prosesnya gitu loh. Padahal yang namanya salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu kan predictable prosedur. Prosedurnya harus bisa diprediksi, harus tahu tuh timelinenya harus jelas. Baik, artinya kesimpulannya KPU punya kapasitas, KPU punya wewenang untuk kemudian memilih untuk bisa mengaplikasikan aturan dari putusan MA tersebut atau tidak. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati telah memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.